teman-teman semua, saat ini kita sedang berada di sebuah masa di mana komunikasi bisa dilakukan melalui jarak jauh. Tidak hanya berupa tulisan dan suara, bahkan bisa interaktif langsung dengan audio visual. Berkembangnya teknologi komunikasi ini tentunya tidak terlepas dari perjalanan berkembangnya industri telekomunikasi, mulai dari surat menyurat hingga jaringan digital saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengenang kembali sejarah perkembangan telekomunikasi, khususnya di Indonesia, yang sudah ada sejak masa Hindia Belanda. Dinas Pos merupakan dinas yang pertama kali berdiri disebabkan fungsi vital. Dinas ini merupakan sarana komunikasi dan koordinasi antara Kongsi Dagang VOC dengan daerah koordinatnya serta beberapa pimpinan pusat di Belanda. Kantor pos pertama kali didirikan di Batavia atau sekarang disebut Jakarta pada 26 Agustus 1746 oleh Gubernur Jenderal Gustav William Baron van Imhoff. Sejak kebangkrutan VOC, semua kantor pos diambil alih kepemilikannya oleh pemerintah Hindia Belanda sejak 12 Januari 1799. Untuk melancarkan urusan pos, pada masa pemerintahan Gubernur Herman William Daendels, dibangunlah Jalan Raya Pos sepanjang kurang lebih 1000 km di Jawa yang membentang dari Anyer, Banten dan Tarakan di Jawa Timur pada tahun 1808. Selain itu juga, dibangun kantor pos di beberapa tempat strategis dan setiap 15 km dibangun penginapan untuk berkuda dan tempat istirahat bagi pegawai pos. Selain urusan pos, telegraf juga menjadi elemen komunikasi penting setelah itu. Atas usut pemerintah kolonial pada 1956, dibangun saluran telegraf pertama antara Batavia dan Buitenzorg, atau Jakarta dan Bogor. Kemudian di tahun 1857, saluran Batavia-Surabaya telah diselesaikan melalui jalur Semarang. Saluran telegraf telah mencapai 2.700 km dengan jumlah 28 kantor pada tahun 1859. Dan kemudian kapal komunikasi untuk membawa pesan telegraf pun terhubung melintasi Jakarta dan Singapura, disusul jalur kawasan Banyuwangi menuju Darwin, Australia. Berikutnya, perkembangan layanan telepon diawali dengan pemasangan kabel telepon pertama kali oleh pihak swasta pada tahun 1881 melalui pembukaan jalur Gamber dan Tanjung Priuk di Batavia dan dilanjutkan dengan pembangunan jaringan telepon di Semarang dan Surabaya. Kerjasama ini berlanjut dengan perusahaan swasta interkomunal telepon maskapai dengan konsensi selama 25 tahun untuk hubungan interlokal Jakarta-Semarang, Jakarta-Surabaya, Jakarta-Bogor, Bogor-Sukabumi, dan Sukabumi-Bandung. Setelah jangka waktu konsensi berakhir pada tahun 1906, pemerintah kolonial Belanda mengambil alih perusahaan telepon dari tangan swasta. Dan di tahun 1907 menggabungkan Dinas Pos Telegraf atau Post and Telegraph Dienst dengan Dinas Telepon menjadi Overnemen Post Telegraph Telepon Dienst atau Jawatan PTT. Dalam upaya mempermudah koordinasi, maka tahun 1992 hingga 1923, kantor pusat jawatan PTT yang semula di Velde Vredan atau Gambir, kemudian pindah ke Bandung, yang menempati gedung Departemen Van Burgerly Openbarewerken, atau Departemen Pekerjaan Umum Speer. Sebagai bentuk implementasi bentuk perkembangan teknologi yang sama dalam komunikasi cepat, maka pada tahun 1925, urusan layanan telepon disatukan dengan telegraf, yang semula menyatu dengan pos. Penyatuan ini berdampak pada urusan pos yang akhirnya berdiri sendiri tahun 1960-an.
Pembangunan jaringan telekomunikasi di tanah air berkembang pesat pada tahun 1967. Pembangunan jaringan telekomunikasi Nusantara yang meliputi proyek gelombang mikro lintas Sumatera, gelombang mikro Indonesia Timur yang menghubungkan Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan selesai dikerjakan. Tetapi jaringan telepon saat itu masih menggunakan sistem baterai lokal dan kawat tunggal yang terpasang di atas permukaan tanah, sehingga sering mengalami gangguan pembaharuan dan modernisasi. Kemudian dilaksanakan dengan pemasangan kabel jarak jauh di bawah permukaan tanah, dan kawat tunggal diganti dengan kawat sepasang yang menggunakan sistem baterai sentral, dan memulai bahwa baru bidang milik komunikasi ditandai dengan peluncuran satelit Palapa A1 berjenis HS-333 dari Tanjung Tanah Viral Amerika Serikat pada 8 Juli 1976. Kehadiran satelit Palapa memungkinkan cakupan jaringan telepon Indonesia semakin meluap hingga mencapai luar negeri. Dari situlah pertumbuhan jaringan telepon semakin besar dan canggih karena didukung teknologi satelit. Hal tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga yang memiliki satelit komunikasi setelah Amerika Serikat dan Kanada. Perjalanan telekomunikasi di Indonesia dimulai dengan hadirnya teknologi MMT pada tahun 1985 yang diperkenalkan oleh Prumtel sebagai operator tunggal dari sistem MMT yang mengusung teknologi MMT 450 yang kemudian berubah menjadi MMT 470. Kemudian disusul dengan teknologi AMPS atau Advanced Mobile Phone System yang menggunakan frekuensi 800 MHz dan merupakan cikal bakal dari teknologi SDMA mulai dikenalkan pada tahun 1991. Teknologi AMPS ini ditangani 3 operator, yaitu PT Sentralindo Pancasakti, PT Elektrolindo Nusantara, dan PT Telekomindo Prima Bakti. Pada saat itu, telepon seluler yang beredar di Indonesia masih belum bisa dimasukkan ke dalam saku karena ukurannya yang besar dan berat. Harganya pun masih mahal, sekitar 10 juta pada masa itu. Teknologi MMT dan AMPS ini masih menggunakan sistem analog sehingga disebut sebagai teknologi seluler sebagai generasi pertama atau 1G. Masih di dekade yang sama diperkenalkan teknologi GSM atau Global System for Mobile yang membawa teknologi telekomunikasi seluler di Indonesia ke generasi kedua atau 2G. Layanan pesan singkat atau SMS menjadi tren di kalangan pengguna ponsel pada masa itu karena sifatnya yang hemat dan praktis. Operator pertama GSM yang muncul pertama di Indonesia adalah PT Satelit Palapa Indonesia pada tahun 1993. Kemudian disusul operator GSM nasional kedua, yaitu Telkomsel yang didirikan pada tahun 1995. Setelah itu, pada akhir tahun 1996, PT XL Komindo Pratama sekarang XL Axiata yang berbasis GSM muncul sebagai operator seluler nasional ketiga. Sejak masuknya teknologi GSM di penghujung tahun 1996, teknologi kartu prabayar di awal 1998 dan semakin maraknya penggunaan teknologi SDMA di penghujung tahun 2002 membuat sebagian besar masyarakat mulai beralih menggunakan telepon seluler karena dinilai lebih fleksibel dan dapat memenuhi kebutuhan mobilitas mereka yang tinggi. Selanjutnya, teknologi jaringan GPRS atau General Packet Radio Service dengan kemampuannya melakukan transaksi paket data mulai diperkenalkan. Ini kerap disebut generasi 2,5. Kemudian disempurnakan oleh generasi 2,75. Pada tahun 2006 mulai muncul operator 3G pertama, yaitu Telkomsel pada 15 Agustus 2006. Selanjutnya, operator-operator lain juga memunculkan jaringan ini
pada 2006 sampai 2007 dan selanjutnya juga menjadi 3,5 giga. Dengan teknologi HSDPA atau High Speed Downlink, paket akses yang mampu memungkinkan transfer data secepat 10 Mbps. Pada tahun 2011, lewat teknologi WiMAX, BWA mulai diperkenalkan sistem 4G, namun pemakaiannya baru masif. Sistemnya menjadi LTE yang diluncurkan pada 2013, pertama kali oleh Bolt. Setelah Bolt, operator yang sudah ada juga ramai-ramai menggelar jaringan 4G. Pada saat itu, Smartfren merupakan operator yang cakupannya terluas. Smartfren juga menjadi pionir akan perkembangan sistem berikutnya, yaitu 4.4G. Pada 20 Agustus 2015, dan selanjutnya disusul oleh operator lain seperti Indosat dan XL pada akhir 2016. Berikutnya, teknologi 4G diluncurkan pertama kali di Indonesia oleh Telkomsel pada tanggal 27 Mei 2021 dan disusul Indosat Ooredoo sebulan kemudian. Pada prakteknya, teknologi jaringan 4G masih berupa konsep yang keunggulannya belum terpampang dengan jelas. Dalam konsep 5G, maka bisa disimpulkan beberapa kelebihan 5G ini seperti memiliki kecepatan data yang jauh lebih tinggi dari 4G, yang akan lebih nyaman setelah memakainya. Memiliki kecepatan 1 mili per detik untuk transfer data ke telepon lainnya, dan teknologi jaringan 5G memberikan kelebihan yang sulit disamakan teknologi lain, yaitu dapat menyatu dengan peralatan rumah tangga, telepon, dan lain-lain. Dengan melihat 3 keunggulan 5G tadi, terlihat jelas bagaimana kecepatan 4G yang sudah terhitung cepat pada saat ini bisa dikalahkan dengan mudah dengan kecepatan 5G. Bahkan menurut prediksi, kecepatan yang dimiliki jaringan 5G bisa mencapai 800 GB per second. Demikian sejarah telekomunikasi di Indonesia, mulai dari surat menyurat hingga teknologi digital. Pada zaman VOC, butuh waktu 4 bulan untuk mengirimkan kabar melalui pos dari Batavia ke Amboina atau Ambon. Dengan teknologi saat ini, kita bisa bercakap-cakap dan bertatap muka real time, meski berjarak ribuan kilometer. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.